Puji syukur yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa di training pada hari ini yang mengangkat tema mengenai Future Food Technology Challenge yang diselenggarakan oleh PT Digita Scientia Indonesia pada hari ini, Sabtu 8 April 2023. Perkenalkan, saya Fariza Putri Nadila selaku Master of Ceremony pada hari ini yang akan memandu acara atau training ini dari awal sampai dengan akhir training nanti. Oke, Sobat Digi, sebelum kita masuk ke next session, saya mau kasih tahu mengenai company profile seperti yang sudah kita simak di video company profile PT Digita Scientia Indonesia. Mungkin Sobat Digi yang di sini sudah mengikuti beberapa training di Digita Scientia Indonesia sehingga sedikit banyak mengetahui tentang perusahaan atau PT Digita Scientia Indonesia ini. Jadi PT Digita Scientia Indonesia ini adalah perusahaan teknologi yang berpusat untuk kemajuan teknologi dan digital pada bidang sains, pertanian, lingkungan, dan juga IoT. Melalui education platformnya yaitu Orbitalent, memberikan berbagai training sains, digital, dan teknologi untuk para siswa, mahasiswa, pencari kerja, karyawan, dan juga untuk umum. Untuk sama-sama belajar demi tercapainya kualitas perorangan di Indonesia. Orbitalent ini juga menyajikan training yang sangat mudah diakses, fleksibel, mentor berpengalaman, dan juga harga terjangkau seperti hari ini. Sehingga siapapun menjadi lebih bisa dengan digital. Nah, Sobat DJ, sebelum kita hadirkan trainer kita yang luar biasa pada hari ini yang akan memaparkan penyampaian materinya mengenai Future Food Technology Challenge ini, Fariza mau kasih tahu info dulu nih mengenai peraturan yang ada di training pada hari ini. Yang pertama, link presensi akan dibagikan di sesi akhir training. Jadi, pastikan Sobat Digi untuk standby dari awal sampai dengan akhir training nanti. Kemudian modul dan record juga akan diberikan H+2 setelah training melalui via email. Jadi pastikan juga email yang Sobat Digi isi ini adalah email yang valid sehingga modul dan record akan sampai di Sobat Digi H+2 setelah training berlangsung. Kemudian yang ketiga, saat proses penyampaian, jika tidak ingin bertanya, diharapkan untuk mute mic Zoom-nya. Kemudian jika ingin bertanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa raise hand terlebih dahulu atau give reaction terlebih dahulu, atau juga bisa langsung melalui kolom chat nanti. Fariza bantu untuk penyampaian pertanyaannya atau chit-chat langsung dengan interaksi langsung dengan trainer kita pada hari ini. Oke, Sobat Digi, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Fariza mau ingetin nih, untuk Sobat Digi yang belum follow sosial medianya Digita Scientia Indonesia, bisa langsung saja follow di @digita_scientia, atau juga bisa give reaction di LinkedIn PT Digita Scientia Indonesia untuk tidak ketinggalan info-info mengenai training-training selanjutnya. Selain itu juga, Fariza mau info nih bahwa di spesial bulan Ramadan atau di Ramadan penuh berkah ini, Digita Scientia Indonesia mengadakan promo yang besar-besaran. Nah, jadi Sobat Digi yang hadir di training pada hari ini bisa mendapatkan diskon sebesar 44% spesial bulan Ramadan. Caranya gampang banget, langsung saja daftarkan diri Sobat Digi di websitenya Digita Scientia Indonesia, yaitu orbitalent.com, atau langsung saja kontak admin Digita Scientia Indonesia untuk chit-chat lebih lanjut atau menanyakan lebih lanjut mengenai training-training selanjutnya. Nah, seperti yang kita sudah lihat di slide ini, bahwa banyak sekali training yang akan diadakan di next training dan bisa mendapatkan diskon sebesar 44%. Nah, di antaranya ada training Smart Laboratory Series, kemudian juga ada training Smart
environmental series, kemudian juga ada training mengenai food industry series, dan masih banyak lagi training-training yang akan diadakan oleh Digital Scientia Indonesia dan bisa mendapatkan diskon sebesar 44%. Jangan sampai ketinggalan dan pantengin terus sosial media Digital Scientia Indonesia. Oke, Sobat Digi, tentunya pada kesempatan training kali ini, Digital Scientia Indonesia menghadirkan trainer yang sangat luar biasa. Trainer yang sangat memiliki banyak pengalaman, kemudian juga tentunya di bidang pangan, tentunya di bidang teknologi pangan, seperti tema yang akan kita angkat pada hari ini mengenai Future Food Challenge. Sebelum itu, Fariza mau review sedikit nih, profil mengenai trainer kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau seorang dosen program studi teknologi pangan di Universitas Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Selain itu juga, beliau juga pernah menjabat sebagai dosen program studi Gizi dan Teknologi Pangan Universitas Surya Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2013, beliau menjabat sebagai Komite Studi Kelayakan Program Studi Gizi dan Teknologi Pangan di Universitas Surya Indonesia, dan memiliki track record karir sebagai supervisor quality control di PT Kongguan Biscuit Factory, yang mana beliau juga menempuh pendidikan S2-nya di program studi teknologi pangan di Universitas Sains Malaysia. Kemudian mengawali pendidikan S1-nya sebagai Sarjana Teknologi Pangan di Institut Pertanian Bogor, dan kini tengah melanjutkan studi S3 di salah satu kampus di negara Jerman untuk menempuh pendidikan program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Sangat luar biasa sekali trainer kita pada hari ini dengan melihat track record karirnya, kemudian pengalamannya, kemudian training-training yang pernah diikutinya, dan tentunya semangatnya dalam menempuh pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Semoga pada hari ini, semoga melalui training kita pada hari ini kita bisa mendapatkan ilmunya atau bisa mendapatkan manfaat dari training pada hari ini. Baik, langsung saja yang mana beliau sudah membersamai kita dari awal acara tadi atau awal training tadi. Marilah kita sambut kepada yang terhormat Ibu Tina Nurhoryati. Kami persilakan dalam penyampaian materinya. Selamat sore Ibu. Apa kabar ya Bu? Selamat sore waktu Jakarta. Jakarta masih sore. Udah sore. Udah sore ya Bu ya. Ya. Oke, baik Bu, dipersilakan untuk penyampaian materi di training pada hari ini Bu. Baik. Saya share screen dulu ya. Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tina Nurhoryati dari Universitas IULI. IULI ini kepanjangan dari International University Liaison Indonesia. Kampus kami berada di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hari ini saya diminta oleh Digital Scientia Indonesia untuk menyampaikan terkait Future Food Technology Challenges. Ya, tapi dalam topik ini saya tambahkan juga opportunities. Jadi tidak hanya challenges-nya saja, tapi juga opportunities-nya. Baik, sekilas tentang Universitas IULI. IULI adalah universitas swasta yang didirikan pada tahun 2014, menawarkan program double degree. Kami bekerja sama dengan universitas mitra di Jerman dan beberapa universitas lain seperti di Taiwan. IULI berlisensi di bawah SK Dikti nomor 425/E/O/2014 dan terakreditasi oleh Bank PT.
Selain itu kami juga diakui oleh seperti ban PT-nya Jerman ya, namanya Anabin. Kemudian IULI ini memiliki tag yaitu IULI 5.0, pembelajaran teknologi, inovasi, dan kewirausahaan untuk siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Baik, saya akan memulai presentasi hari ini, yaitu Future Food Technology Challenges and Opportunities. Presentasi ini akan menguraikan secara singkat tantangan maupun peluang di bidang teknologi pangan di masa depan terkait disrupsi dan penerapan teknologi di industri pangan. Baik, sebagai pendahuluannya, mungkin kita sudah ketahui bahwa PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia mencapai 9,8 miliar pada tahun 2050. Nah, dengan demikian akan mengakibatkan peningkatan beban dan tekanan pada sistem produksi pangan karena semakin banyak orang yang harus diberi makan, ya. Khususnya dalam penyesuaian beberapa tahapan rantai pangan yang akan memerlukan perbaikan atau modifikasi di dalamnya. Contohnya seperti pengurangan limbah makanan, kemudian adaptasi dengan perubahan iklim. Mungkin kita juga sudah merasakan iklim yang kita alami di waktu kita masih kecil sampai saat ini terasa ada perubahan, ya kan, seperti pola cuaca dan sebagainya. Kemudian ketahanan pangan dan juga kesehatan. Nah, lebih lanjut lagi, limbah pangan juga membahayakan bagi keberlanjutan sumber makanan. FAO atau Food and Agriculture Organization melaporkan bahwa 1/3 pangan yang diproduksi, yang diperuntukkan bagi manusia, secara global menjadi limbah per tahun. Jadi 1/3-nya. Kalau dihasilkan 1 ton, sekitar 330 kilogram menjadi limbah. Ya, itu sangat besar sekali. Hal yang menyebabkan hal tersebut salah satunya adalah kurangnya teknologi pengolahan dan pengawetan yang tepat. Oleh karena itu, pengolahan pangan yang tepat sangatlah penting, salah satunya untuk mengurangi food waste ini. Kemudian kita alami saat ini adanya konflik yang tidak ada henti-hentinya, baik di Timur Tengah, baik sekarang Rusia, Ukraina, kemudian perubahan iklim dan dampak pandemi seperti COVID-19 ini meningkatkan kerawanan pangan yang akut ya. Jadi semua ini adalah krisis. Oke. Oke, maaf ada interupsi. Oke. Sekarang kita beralih pada industri pangan. Industri pangan adalah perusahaan berbasis data. Karakteristik ini penting untuk menjadikan industri pangan menjadi lebih global dan berkelanjutan. Kemudian adanya disrupsi dan penggunaan teknologi dalam rantai produksi pangan. Contohnya adalah penggunaan teknologi seperti big data, sensors, kemudian Internet of Things. Selanjutnya, adanya perubahan persepsi konsumen terhadap kesehatan dan budaya, ya, di mana penyakit saat ini seperti obesitas, diabetes, penuaan, ini akan terus mengubah pola dan pilihan konsumen, di mana konsumen akan cenderung untuk memilih dan mengkonsumsi pangan yang sehat dan lebih bergizi. Ini menginjak pada Food Quality Management in Food Industry. Jadi produksi pangan yang sesuai dengan permintaan konsumen membutuhkan pemeriksaan mutu dan keamanan yang komprehensif yang mencakup semua batch pangan selama proses. Dan di industri pangan kita mengenal beberapa istilah terkait mutu seperti quality control dan quality assurance. Mungkin kita ingatkan kembali perbedaan quality control dan quality assurance. Yang pertama adalah quality control. Quality control ini berorientasi pada produk dan berfokus pada mengidentifikasi cacat pada produk. Ini adalah proses yang sifatnya reaktif, jadi sesudah terjadi baru
diketahui adanya cacat pada produk. Upaya ini untuk memperbaiki cacat apapun pada produk jadi sebelum mencapai konsumen. Ya, jadi orientasinya produk dan sifatnya reaktif. Kemudian ada lagi yang namanya quality assurance. Quality assurance ini berorientasi pada proses dan berfokus pada pencegahan masalah. Jadi fokusnya pada proses, tapi sifatnya preventif. Ya. Bertujuan untuk mencegah cacat mutu yang terjadi melalui proses yang efisien. Kemudian terkait quality control, Kessler mengklasifikasikan analisis proses menjadi 4. Yang pertama adalah offline, yang kedua ada at-line, yang ketiga ada online, dan yang keempat adalah inline. Apa itu offline? Offline itu proses analisis yang dilakukan di mana sampel diambil dari jalur produksi dan diangkut ke lab pengujian, di mana lab pengujiannya ini jaraknya jauh dari line produksi. Kemudian at-line itu pengambilan sampel dilakukan secara manual atau semi otomatis, kemudian dikirim ke lab. Bedanya offline dengan at-line, kalau at-line itu lab ujinya berjarak lebih dekat dibandingkan offline. Jadi bisa ada di sekitaran line produksi. Kemudian ada online. Online ini semua langkah dari pengambilan sampel, kemudian pengujian, sampai evaluasi hasil dilakukan secara otomatis. Kemudian selain itu inspeksi online memungkinkan tindakan korektif segera dalam sistem kontrol proses. Yang terakhir adalah inline. Inline ini peralatan analisis dipasang sepenuhnya di atas aliran sampel atau produksi. Jadi ditanamkan di atas line produksi, tidak ada pengambilan sampel, artinya ini sifatnya non-destruktif, jadi tidak merusak sampel. Ya. Jadi tidak ada pengambilan sampel, tidak ada penguapan. Sorry. Kemudian analisis proses offline dan at-line menggunakan metode pengujian manual atau konvensional yang cenderung tidak melakukan pemeriksaan lengkap. Jadi dalam proses produksi kita kenal adanya istilah black box ya. Jadi sampel masuk, kemudian kita hanya menganalisis setelah jadi. Sedangkan dalam proses kita tidak tahu apa itu isinya. Metode analisis seperti ini bisa jadi tidak mengcapture adanya cacat mutu yang terjadi selama proses. Kemudian evaluasi mutu secara konvensional memang bermanfaat ya. Ini yang dilakukan di offline dan at-line. Bermanfaat untuk analisis parameter yang kompleks, tetapi memiliki beberapa kelemahan. Contohnya memakan banyak waktu, kemudian bisa jadi subjektif karena manusia yang melakukan, kemudian memerlukan intensitas tenaga kerja dan sebagainya. Di sisi lain, proses online dan inline tadi yang pertama bisa non-destruktif. Jadi sampel tidak dirusak, kita bisa mengurangi waste, kemudian mengurangi tenaga kerja, dan bisa dilakukan secara real time atau mendekati real time. Contohnya misalkan pengecekan kadar air pada produk dengan menggunakan sensor infrared. Jadi dengan sensor ini bisa tahu kadar airnya berapa tanpa harus diuji menggunakan metode oven misalkan. Berikut adalah beberapa standar dalam Quality Management Systems. Di antaranya adalah BRC Global Standards, kemudian International Featured Standards, dan ISO 9001-2015. Ada juga standar-standar lain ya seperti ISO 22000 atau FRSC 22000 yang lebih berkaitan dengan food safety. Nah, apabila rekan-rekan di sini misalkan berada di bidang pangan atau bekerja di food industry atau berencana untuk bekerja di food industry, memiliki kompetensi-kompetensi di bidang quality management system ini sangat menguntungkan ya.
bisa jadi gajinya beda dengan yang tidak punya kompetensi ini, dan itu bisa cukup signifikan untuk gaji pertama misalkan, ya. Jadi bisa punya positioning. Oke, kemudian, yang berikutnya adalah big data in food industry. Jadi big data ini, di industri apabila kita ingin mengolah suatu big data ini ada beberapa tahapannya seperti yang terlihat di slide. Yang pertama adalah big data collection of the food industry. Jadi, kalau misalkan line produksinya ini sudah menggunakan sensor, ya, bisa dari sensor ini akan mengambil data dari sampel, kemudian, nyambung ke, mmm, internet misalkan ya, atau bisa juga ambil data dari website, atau juga, berdasarkan data yang didapat dari deteksi, near infrared yang dipasang misalkan di sepanjang, jalur distribusi produk kita, ya. Jadi dari berbagai sumber bisa dikolek. Kemudian yang kedua prosesnya adalah multi-source data processing and fusion. Jadi data yang dikumpulkan tadi ini kan banyak sekali ya, kemudian ada yang redundant, kemudian kotor ya, atau dibilangnya dirty data. Nah ini data ini harus kita bersihkan nih, yang nggak penting-penting, nggak perlu-perlu kita bersihkan. Mereka dapat dihapus, kemudian dapat, data yang, didapat bisa dimasukkan ke dalam format yang lebih standar. Kemudian setelah itu dilakukan fusion, biasanya fusion ini kita menggunakan, probability statistics, atau logical reasoning, ataupun machine learning, ya. Machine learning ini macam-macam, bisa yang unsupervised, bisa yang supervised. Ini mungkin ya, topik tersendiri lagi ya. Big data, mining and analysis. Jadi tadi data sudah kita bersihkan, tapi ini data juga masih masif gitu, masih terlalu besar. Nah, bagaimana, untuk dimanfaatkan untuk memprediksi, suatu fenomena atau memprediksi suatu respons yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memprediksi, eee, perkiraan kadar air dari suatu, produk, kita ingin membuat algoritmanya supaya kita bisa mengukur kadar air tanpa destruktif. Jadi melakukan secara non-destruktif, kita harus membuat dulu algoritmanya ya. Tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ini biasanya kita sebut juga dengan pre-processing, dengan menggunakan teknologi big data, termasuk SVM, Support Vector Machine, Random Forest atau Naive Bayes, ya, digunakan untuk menganalisis fungsi dataset untuk menemukan pola, yang bisa bermanfaat. Apa ini pola yang bisa dimanfaatkannya dan memiliki nilai sosial. Kemudian yang berikutnya adalah big data view. Tadi itu datanya udah dibersihkan, kemudian udah pre-proses, diperhalus, noise-nya udah dihilangkan, yang nggak penting itu sudah dihilangkan. Tapi ini tetap data yang, kompleks dan multidimensi. Nah, kalau kita misalkan bekerja di suatu, industri, kita ingin menyajikan data ini untuk, bos kita, ya mungkin bos kita nanti tidak paham kalau kita berikan data yang apa adanya. Jadi perlu kita, eee, presentasikan datanya, ya, misalnya dengan menggunakan grafik dan seterusnya. Itu adalah big data view. Kemudian yang terakhir adalah big data security. Jadi dalam, life cycle big data pada bidang pangan ada risiko keamanannya. Jadi dalam pemrosesan data harus dipastikan keamanan, keandalan, dan kemampuan kontrol data. Jadi data ini data yang besar, informasinya penting. Kalau sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab juga kan bisa disalahgunakan juga. Jadi ya salah satu kelemahannya dengan kita menggunakan internet dan sebagainya, proteksi data ini juga menjadi concern. Kemudian yang berikutnya adalah di Internet of Things based on sensors in food industry, challenges and opportunities. Jadi, Internet of Things ini yang berbasis sensor itu dapat memberikan pemantauan jarak jauh selama 24 jam, 7 hari seminggu secara real time. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan program keamanan pangan secara signifikan. Contoh kasusnya misalkan, cold chain
atau rantai dingin untuk produk misalkan di daerah pelabuhan. Misalkan transportasi ikan atau produk laut, ya, apabila rantai dingin ini rusak selama pengangkutan dan penyimpanan di pelabuhan, kemudian kelembapannya, nutrisi, suhu, dan kondisinya mendukung pertumbuhan bakteri yang berbahaya misalkan. Hal ini menyebabkan ikan tadi itu menjadi cepat rusak. Ya. Selain itu juga ada juga obat-obatan atau beberapa bahan kimia yang harus diangkut dalam keadaan dingin. Nah, sehingga pemantauan dan pengendalian suhu dan tingkat kelembaban ini sangat penting ya. Misalkan di saat proses pemuatan peti kemas atau pemuatan barang di jalan, di gerbong kereta api dan seterusnya. Nah, untuk alasan ini maka pemantauan dan kontrol sistem yang tepat sangat penting dalam manajemen logistik. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan melihat banyaknya tantangan tadi itu? Yang pertama perlu adanya pendekatan multidisiplin. Ya, jadi berbagai rintangan masih menghambat perkembangan, pertumbuhan, dan hasil teknologi ke dalam industri pangan. Di antaranya adalah adanya keengganan dari industri untuk menerima teknologi atau metode quality control. Ya. Para peneliti menyebut juga ada masalah lain, contohnya adalah silo mentality. Jadi mentalitas silo, silo itu seperti tempat untuk menyimpan, contohnya menyimpan gandum atau disimpan dalam satu, ya namanya silo itu. Jadi apa itu silo mentality? Silo mentality adalah mentalitas di mana karyawan atau pegawai atau stakeholders ini enggan berbagi informasi dengan orang lain. Meskipun satu perusahaan, tapi misalkan beda divisi nggak mau share informasi atau apa-apa. Jadi itu salah satunya yang menjadi penghambat perkembangan atau penyerapan teknologi di industri. Kemudian opportunities atau peluang yang bisa kita manfaatkan untuk menanggulangi tantangan tadi adalah dengan educational training and resources. Jadi dengan pendidikan, dengan training ya. Karena salah satu pendorong utama revolusi teknologi adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan tersebut ini dapat diperoleh dari sumber-sumber yang menawarkan sebagian konten yang open access ya. Kalau saya pribadi, saya suka juga mengikuti perkuliahan yang ada di Coursera misalnya. Meskipun banyak yang berbayar, tapi yang masih free juga banyak. Dan banyak juga platform-platform lainnya untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ini, misalkan tentang data science, tentang statistik, tentang machine learning, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, kami di program studi Teknologi Pangan Universitas IULI juga menawarkan beberapa mata kuliah seperti Computer Network and IT Security, kemudian Environmental Sciences ya, karena saat ini lingkungan menjadi concern juga. Kemudian e-commerce, kemudian numerical method ini terutama mempelajari tentang matriks ya, karena matriks ini juga banyak sekali manfaatnya untuk untuk pengolahan big data dan seterusnya juga. Kemudian electrical engineering, algorithm programming, dan juga metrology and quality control. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan mungkin saya bisa sampaikan bahwa evolusi industri pangan didisrupsi oleh teknologi, dan industri modern ini harus merespon dengan cepat tantangan-tantangan tersebut. Tantangan yang tadi sudah saya sampaikan yaitu perubahan iklim, limbah pangan, ketahanan pangan, dan juga keberlanjutan. Nah, syukurnya kita memiliki alat yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi tantangan ini, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian daripada itu, integrasi yang lebih baik dengan industri bersama dengan pendidikan dan penelitian menjadi semakin penting. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada presentasi ini.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang perlu didiskusikan, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Tina untuk penyampaian mengenai Future Food Technology Challenge ini. Untuk selanjutnya bagaimana kita buka sesi diskusi dulu, Bu? Iya, silakan. Boleh ya. Nah, untuk Sobat Digi, dari penyampaian materi yang sudah Ibu Tina sampaikan tadi, adakah yang ingin bertanya ataukah ada permasalahan di perusahaannya, laboratoriumnya, ataupun pada saat di pekerjaannya pun bisa langsung ditanyakan langsung dengan Ibu Tina atau interaksi langsung dengan Bu Tina pada hari ini bisa banget atau melalui chat nanti Fariza bantu untuk penyampaian pertanyaannya. Oke, untuk Sobat Digi, adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Atau mengenai peluang-peluang karir khususnya di perusahaan pangan ataupun tips and trick untuk kita bisa tembus nih atau ada yang Sobat Digi di sini yang fresh graduate mungkin bisa langsung minta tipsnya dari Bu Tina, gimana sih Bu untuk bisa tembus di perusahaan pangan ini, saya pengen banget untuk bisa tembus, bisa banget langsung ditanyakan kepada trainer kita pada hari ini. Oke, Bu, ini udah ada pertanyaan pertama dari Kak Septian S. Sugiharto. Untuk pertanyaannya, rekomendasi alat ukur cek kadar air yang non-destruktif itu apa ya, Bu? Ya, baik. Jadi, kalau yang sudah umum adalah menggunakan dengan infrared. Jadi ada alat yang memang sudah portable gitu, seperti ditembakkan kemudian bisa tahu kadar airnya seperti apa. Tapi itu juga, itu juga masih manual ya. Cuman, kalau misalkan saat ini sih saya sedang belajar juga tentang, pengukuran mutu pangan secara non-destruktif dengan menggunakan, computer vision, tapi ini masih di awal sekali ya, jadi ujungnya memang ingin membuat smart, food processor, tapi ini masih di awal sekali. Jadi masih menggunakan computer vision, masih, menggunakan, infrared atau visual infrared, kemudian ada beberapa proses yang tadi saya sampaikan seperti tadi dengan menggunakan machine learning dan segala macam, tapi ini masih di awal penelitiannya. Jadi kalau untuk kadar air tadi sih yang sudah ada itu portable ya memang, tapi masih manual juga ya pakai infrared. Oke, terima kasih Bu Tina untuk jawabannya dan untuk pertanyaan dari Mas Septian, bagaimana sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung dilanjutkan di kolom chat atau raise hand. Nah Bu, ini udah ada yang raise hand yang ingin interaksi langsung dengan Ibu Tina kepada Mbak Rodia Habibullah. Silakan untuk mic-nya di-on-in dan silakan untuk pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Habibila, saya dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Sekarang saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Pangan. Sekarang saya sudah di semester akhir. Nah, jadi di sini saya ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Tina. Bagi seorang mahasiswa yang sedang di semester akhir seperti saya ini mengambil topik fermentasi dairy product yaitu yogurt. Nah, apakah Ibu Tina ada kayak rekomendasi untuk saya dan mungkin teman-teman yang lain yang ada di sini, apa sih yang harus saya lakukan setelah saya lulus? Kemudian apakah Ibu ada seperti rekomendasi training yang bisa saya ambil untuk bisa menunjang karir saya ke depannya? Dan satu lagi, saya juga ada sedikit pertanyaan. Ini terkait untuk apakah kalau untuk uji omega 3
itu tuh apakah hanya bisa menggunakan metode kromatografi gas atau ada metode lain lagi yang mungkin lebih simpel? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dikumpulkan dulu atau satu persatu ya, Mbak Farisa? Boleh langsung dijawab, Bu, karena tadi pertanyaan cukup komplit ya, Bu ya. Nanti kita bisa lanjut ke next pertanyaannya. Ya, baik. Mungkin disclaimer dulu ya, saya di sini bukan yang paling tahu atau bagaimana. Saya hanya share mungkin berdasarkan pengalaman saya saja ya. Jadi tadi siapa? Adik Rodia akan penelitian tentang fermentasi yogurt. Ya, yogurt dari apa? Boleh tahu sumbernya? Yogurt dari susu kedelai. Oke. Yogurt dari susu kedelai. Pakai mikroba yang seperti umumnya Lactobacillus. Iya, Bu, pakai mikroba yang umum. Oke. Ya, itu jadi pertanyaan atau informasi saja ya? Maaf, tadi saya nggak ikut. Ini jadi Apa ini? seperti kayak kalau ini kan merupakan topik saya. Jadi apakah itu ada rekomendasi setelah misalnya saya lulus, apakah ada seperti training yang untuk menunjang karir dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua itu tadi tentang terkait kromatografi gas, apakah ada seperti tes yang lain lagi yang mungkin lebih sederhana selain kromatografi gas untuk mengetahui omega 3. Terima kasih. Oke. Baik, kebetulan saya juga pernah penelitian fermentasi susu kedelai, tapi saya bukan buat yogurt, tapi saya buat kefir. Jadi saya pakai bibit kefir. Ya mungkin cari positioning-nya apa, karena mungkin fermentasi susu kedelai sebenarnya sudah ada juga penelitiannya, tapi mungkin harus dilihat juga susu kedelai ini kan tidak ada laktos ya. Jadi nanti bagaimana prosesnya, apakah memang hanya mengandalkan dari hasil fermentasinya saja sebagai sumber nutrisi mikrobanya. Jadi dicek dulu, di trial dulu bisa tumbuh atau tidak. Ya, jadi atau tidak nanti yogurtnya. Kemudian sebagai mahasiswa tingkat akhir, kalau saran saya ya tadi itu supaya ada pembeda dengan lulusan lain kalau kita punya kompetensi person, misalkan tadi quality management systems, karena hampir semua industri ini memerlukan pegawai yang punya kompetensi di bidang itu, apalagi kalau perusahaannya sudah ekspor, sudah perdagangan global, karena harus menembus standar-standar tertentu. Jadi kalau pegawainya sudah sudah punya kemampuan di situ, pengalaman saya sih memang gaji beda dengan yang punya kompetensi dengan tidak itu lumayan gitu. Jadi ya bagus juga kan untuk karir kita dengan gaji pertama yang cukup besar. Kemudian omega 3 untuk teknisnya saya kurang tahu ya, saya belum pernah penelitian khusus tentang omega 3, tapi ya umumnya memang kalau yang fat atau asam lemak ya, karena volatile jadi kan pakainya GC ya, gas kromatografi. Tapi untuk mungkin bisa dicek karena saat ini juga saya kalau lihat-lihat di vendor alat-alat kimia atau bahan kimia itu suka banyak yang test kit. Jadi kayak vitamin C udah ada test kitnya, terus cyanida udah ada test kitnya, dietary fiber pun ada test kitnya. Mungkin ya kalau memudahkan pekerjaan kita dalam penelitian kan kenapa tidak, kalau misalkan ada test kit, coba dicek mungkin di beberapa vendor ya. Tapi mungkin kendalanya kalau di Indonesia agak lama, biasanya suka inden atau dan seterusnya ya. Enaknya kalau misalkan di Jerman kan memang mereka punya pabriknya, mereka menghasilkan seperti Merck dan maaf kalau saya sebut brand ya. Jadi lumayan cepat kalau di sini, misalkan kita pesan seminggu juga udah langsung datang. Tapi kendalanya penelitian di Indonesia itu salah satunya ya kadang terhambat dengan inden 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi untuk penelitian sebaiknya direncanakan jauh-jauh hari karena ada hal-hal yang seperti tadi itu. Mungkin apa cukup jawaban dari saya atau
ada lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Rodia untuk pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ada pertanyaan dari Kak Isma Nurhayati. Apa aja sih hal pertama yang harus dipelajari untuk bisa menjadi QC di teknologi pangan nih Bu? Baik, jadi ada yang berminat menjadi quality control ya. Terutama quality control itu akan berurusan dengan data yang sangat banyak. Terus kita juga harus bisa mengolah supaya kita bisa ambil keputusan, ya. Yang pertama, kemampuan analitik ya, food analysis ya, analisis pangan kita. Karena kita mungkin bukan kita yang mengerjakan, tapi mungkin anak buah kita yang mengerjakan, tapi kita juga tetap harus tahu prinsip-prinsipnya seperti apa. Kemudian kemampuan dalam statistik ya, mengolah data juga penting untuk QC karena kalau misalkan ini data ini menyimpang atau tidak gitu. Untuk kita harus putuskan nih, ini produk harus dikerjakan ulang atau harus kita buang atau bagaimana. Jadi untuk pengambil keputusan tadi bisa dengan menggunakan statistik ya. Apakah ini penyimpangan ini apakah normal ataukah penyimpangan ini disebabkan oleh suatu error yang terjadi secara sistematis di line produksi kita. Kemudian mungkin kompetensi misalkan menjadi petugas pengambil contoh. Jadi dalam mengambil contoh kan kita ada juga perhitungannya ya. Jadi sampelnya sebanyak apa yang perlu kita ambil supaya dapat mewakili dari populasi. Jadi sampelnya harus berapa banyak yang harus diambil ya. Salah satunya itu ya, itu teknisnya. Kemudian QC kan bisa di mana-mana ya, bisa QC di bahan baku, bisa QC di proses, bisa juga QC bahan jadi, produk jadi, atau QC kemasan. Jadi yang semua pengetahuan itu juga penting juga. Jadi kemasan harus seperti apa, spesifikasinya, dan seterusnya. Ya, mungkin seperti itu saja ya, saya rasa. Oke, terima kasih banyak Bu Tina. Nah, tadi sudah Bu Tina sampaikan untuk menjadi tips untuk menjadi seorang QC di perusahaan pangan. Untuk teman-teman boleh banget itu dicatat jadi sebagai bahan untuk kita mempersiapkan diri untuk kedepannya. Nah, lanjut lagi nih Bu, ada pertanyaan dari Kak Yosep Samudra. Syarat untuk jadi auditor itu apakah harus dari keilmuan khusus atau bisa untuk semua jurusan asalkan mengikuti pelatihan atau training-training gitu Bu untuk menunjang karirnya di kemudian hari? Mungkin kalau ini bisa ditanyakan ke lembaga sertifikasinya ya, karena mungkin ada requirement tertentu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya misalkan auditor, HACCP, atau food safety, kalau misalkan lulusan teknologi pangan itu kayak cuma tinggal dikit lagi ikut pelatihan sebentar udah biasanya lulus aja. Tapi kalau misalkan ambil keilmuan lain, saya sih belum pernah, misalnya di luar bidang saya belum pernah ikut. Apakah bisa atau boleh, mungkin itu bisa ditanyakan ke lembaga sertifikasinya. Apakah ada requirement tertentu? Oke, baik Bu. Berarti kita harus melihat atau juga mantengin ya Bu ya kualifikasi-kualifikasi apa yang diacari oleh lembaga khusus tersebut untuk menunjang diri kita apakah masuk dari kualifikasi yang dicari. Oke Bu, ini ada yang ingin interaksi langsung atau bertanya langsung dengan Ibu kepada Kak Ratih, dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Ibu Tina. Saya Ratih, saya seorang R&D di perusahaan meat processing. Nah, di tempat saya ini sering ada case untuk bulu ayam, Ibu. Nah,
untuk bulu ayam sendiri, selama ini kami melakukan sortir manual oleh operator. Nah, apakah ada mesin atau mungkin detektor yang bisa mendeteksi adanya bulu yang tertinggal pada ayam yang kita akan gunakan gitu Bu? Karena ini kan kalau sampai ke customer itu kan pasti sudah resiko tinggi gitu Bu. Nah, kemudian apabila ada, apakah efektif kita invest pada mesin untuk detektor ini atau kita meng-hire lebih banyak operator untuk menyortir seperti itu Ibu? Terima kasih. Maaf, ini industri pengolahan ayam. Iya, betul Ibu. Jadi masih ada tertinggal bulunya gitu ya? Iya, betul. Ya, dan itu cemaran fisik dan mikrobiologi juga karena mungkin bisa jadi ada cemaran mikrobiologis di bulunya. Ya, ya, tapi Iya, betul Ibu. oh ya. Oke, saya pernah penelitian bukan ayam tapi bebek. Kalau saya pakai debone duck gitu ya, bebek yang sudah sudah jadi blok. Jadi sudah dilumatkan dan sudah dibuat jadi blok dan sudah dibekukan. Jadi kalau dari bebeknya yang masih hidup saya belum tahu seperti apa, tapi yang pasti mereka punya alat yang otomatis untuk mencabut bulu kan. Mungkin mesin pencabut bulu, pakai mesin pencabut bulu atau manual juga? Masih manual kayaknya Bu. Saya kurang tahu Bu, karena kan saya cuman udah terima jadi aja ayamnya gitu. Mhm. Ya, untuk hal ini sih saya kurang tahu ya, alatnya, teknisnya seperti apa. Tapi kalau efisiensi misalnya apakah, sepadan kita invest untuk alat atau tambah operator, ya mungkin itu harus ada perhitungan tersendiri ya, biasanya kan ada, eee, ekonomi teknik gitu ya, suka hitung-hitung ini balik modalnya seperti apa kalau ada investasi. Ya mungkin pengetahuan seperti itu tadi, ekonomi teknik juga perlu ya, untuk hitung-hitungan seperti tadi. Tapi kalau alatnya apa, spesifikasi persisnya saya kurang tahu. Mungkin, peserta yang lain atau dari pihak digital yang tahu alat khususnya seperti apa. Baik Jadi Ibu, mohon terima maaf kasih. untuk Ratih Ya, ya, saya nggak kurang apa-apa tahu Bu. kalau heeh, Ya. mhm. Jadi tapi ya mungkin kalau sementara waktu belum beli alat ya bisa ada orang yang secara visual lihat masih ada bulu atau tidak, karena mungkin kan kalau sampai ke konsumen itu bisa buat konsumen jadi enggan untuk beli lagi karena, "Oh ini seperti apa, pengolahannya," gitu, jangan-jangan kurang bersih atau apa gitu kan mungkin ya, bisa jadi yang ada di benak konsumen tadi. Oke, bagaimana untuk Kak Ratih, untuk pertanyaannya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Kak Fariza, terima kasih. Oke, Terima thank you kasih Bu juga Tina. untuk Kak Ratih, untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Dari Kak Anissa. Bu, bagaimana sih tips lolos kerja di industri pangan untuk fresh graduate yang jenjangnya D3 agar tidak kalah saing dengan S1 nih, Bu? Ya Kak, D3 dengan S1 tentu saja memang sebetulnya berbeda ininya ya, spesialisasinya kan. Kalau yang saya tahu D3 itu kan malah memang skill-nya lebih terlatih kan, ya. Saya juga sering bekerja dengan lulusan-lulusan D3 yang, luar biasa skill-nya tuh benar-benar gitu, bisa jadi S1 tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh D3. Jadi menurut saya jangan berkecil hati juga kalau memang
kompetensi D3-nya dikuasai, kemudian ditambah lagi dengan skill-skill yang lain, kompetensi-kompetensi yang lain, saya yakin tidak akan kalah juga dengan S1 karena memang beda spesialisasinya. Oke, baik Bu. Nah, untuk lulusan D3 yang mungkin di sini banyak yang fresh graduate ya Bu ya dari D3, jangan berkecil hati, kata Bu Tina, tetap harus percaya diri dengan kemampuan skill yang kita punya untuk bisa menunjang karir kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Anton nih Bu. Banyak sekali yang sudah bertanya di kolom chat. Selamat sore Bu, bagaimana masa depan teknologi ini dapat diterapkan pada industri kecil seperti UMKM di Indonesia? Sangat banyak UMKM. Nah, bagaimana cost dan penerapan pengetahuannya? Oke, jadi mungkin maksudnya tadi seperti big data, sensors, dan Internet of Things ya. Mungkin untuk UMKM, jadi gini, kadang-kadang tuh masalah tuh yang lebih tahu itu ada pelakunya sendiri. Misalkan UMKM, sebetulnya pelaku UMKM ini yang lebih tahu, ini cocok tidak ya untuk saya, teknologi ini cocok tidak untuk saya. Jadi sangat spesifik tergantung dari UMKM-nya. Bisa jadi mungkin pakai sensor yang sederhana, karena ada juga kan kita beli misalkan sensor kecil-kecil yang harganya murah supaya memantau suhu misalkan. Contohnya saya ini di sini di Jerman kan cuaca dingin, jadi kalau saya ingin buat tempe kan agak susah, lama. Kalau dingin bisa seminggu baru jadi. Nah, supaya lebih cepat kan kami harus buat seperti inkubator sendiri. Kami beli sensornya sendiri, kami beli penghangatnya sendiri. Jadi mungkin untuk UMKM bisa saja mengaplikasikan hal-hal yang sederhana seperti tadi, misalkan sensor suhu. Jadi bisa memonitor suhu, kemudian ada pengendali suhunya. Kalau suhunya turun atau melewati dari target, maka dia akan adjust sendiri. Jadi suhu dia akan sesuaikan sendiri. Ada thermocouple. Jadi seperti itu. Jadi bisa saja diaplikasikan di UMKM. Ya, yang sesuai saja, yang efisien, yang tidak terlalu mahal-mahal. Gitu. Ya, apakah menjawab atau Oke Bu, terima ada kasih tambahan? untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya tadi, jika masih ada yang ingin bertanya atau masih bingung mengenai jawabannya, bisa langsung lanjut di kolom chat, nanti Fariza bantu untuk pertanyaan selanjutnya. Nah Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Marta. Izin bertanya Bu, kami merupakan program studi baru dan sedang merancang laboratorium. Menurut Ibu, laboratorium yang bagaimana yang sebaiknya dibuat? Baiknya dari segi alat lab, apakah sebaiknya menggunakan alat-alat lab yang lama seperti kadar air dengan oven lemak, dengan oven lemak dengan soklet, atau sebaliknya dikombinasi dengan alat-alat baru? Dan lingkungan lab-nya juga. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ya, saya juga dengan latar belakang kampus ya, jadi sering juga setup lab dari awal. Yang perlu kita ingat, lab untuk di kampus adalah teaching lab. Jadi kita ingin mengajarkan mahasiswa prinsip-prinsipnya. Jadi kalau bagi saya sih, meskipun yang konvensional itu ya bagi saya sih tidak apa-apa, karena yang mau kita ajarkan kan prinsip. Misalkan kadar air dengan metode oven atau dengan metode titrasi, kemudian lemak dengan sokset, karena kan misalkan uji proximat dalam pangan ini, air, lemak, protein, karbohidrat, dan seterusnya itu kan memang standarnya seperti itu kan, pakai sokset, protein pakai geldal. Jadi kalau menurut saya sih untuk teaching lab ya cukup gitu dengan yang konvensional, karena kita prinsipnya adalah ingin mengajarkan prinsip dari analisisnya. Tapi kalau untuk lab uji ya tentu saja kalau yang lebih canggih, lebih otomatis, lebih reliable nanti hasilnya kan konsumen juga happy ya. Lebih cepat, konsumen juga lebih happy lagi kalau hasilnya cepat. Tapi untuk teaching lab saya rasa
eee, masih oke dan juga tentu saja disesuaikan dengan budget ya, karena lab ini sangat mahal. Bukan hanya membeli alat di awal saja, tapi kita harus ingat maintenance-nya. Kalau kita beli alat canggih-canggih, tidak bisa pakai atau misalkan agak, eee, tidak sesuai SOP-nya, kadang kan sensitif, langsung rusak, mangkrak. Nanti nggak ada budget untuk perbaiki, jadi malah mubazir gitu. Jadi, ya disesuaikan. Kalau memang punya budget untuk maintenance dan seterusnya, punya alat-alat canggih, ya itu tentu saja sangat baik ya. Mmm, mungkin kalau Oke ya Bu, itu terima pengalaman saya saja. kasih. Mhm. Oke, kita lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Cindy Sania. Apakah pengembangan pangan fungsional itu dapat efektif menurunkan penyakit degeneratif di Indonesia khususnya? Mengingat banyak sekali penelitian di bidang tersebut karena terus meningkatnya persentasi penyakit tidak menular. Ya ini tergantung juga apa ya pangan fungsionalnya. Ya, eee, yang saya pelajari yang memang namanya pangan fungsional ini memiliki efek yang baik untuk kesehatan ya, tapi ada ada juga suara-suara kontroversi juga, jadi katanya, kalau ada pangan fungsional memang ada ya makanan yang, eee, apa, dysfunctional, ada makanan yang ya jadi kayak seperti ada kontroversi juga sebetulnya. Tapi dari yang pernah saya pelajari, ya memang pangan fungsional ini adalah pangan yang, memiliki kandungan yang memiliki efek yang baik untuk penyakit. Ya, untuk kesehatan gitu atau mencegah penyakit. Dan ini tentu saja, sangat general ya, kita harus lihat satu persatu apa yang dimaksud pangan fungsionalnya itu apa saja. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Bu dari Kak Sarah. Bu, saya pernah mendengar mengenai deteksi kerusakan pada jeruk dengan sensor, sehingga saya mulai tertarik dengan teknologi di food industry. Saya ingin bertanya, apakah Ibu memiliki rekomendasi kursus online mengenai teknologi seperti IoT di food industry? Ini lebih ke rekomendasi ya, Bu ya, rekomendasi. Oh, mungkin ini Digital Scientia Indonesia mungkin yang bisa jawab ya? Iya, betul banget, Bu. Ya, di sini saya menyambung pertanyaan dari Kak Sarah ya, kebetulan dengan pertanyaan Kak Sarah menanyakan tentang training mengenai IoT di food industry. Kebetulan setelah Lebaran nanti PT Digital Scientia Indonesia ini akan mengadakan pelatihan mengenai QMS dan juga IoT khususnya di bidang pangan atau food industry tadi. Jadi untuk Kak Sarah pantengin terus sosial media Digital Indonesia karena akan ada banyak pelatihan setelah Lebaran tentunya dengan yang relate dengan pertanyaan Kak Sarah mengenai kursus online mengenai teknologi seperti IoT di food industry. Oke Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Dinda Galuh Pitaloka. Izin bertanya Bu, untuk masalah QC, sekiranya untuk seorang fresh graduate kedokteran hewan yang mau melamar QC di perusahaan rumah potong, dibutuhkan skill apa aja ya Bu? Mmm, ini, maksudnya quality control secara umum ya? Karena saya pikir kalau misalkan, fresh graduate kedokteran hewan pasti pengetahuan tentang, bahaya mikrobiologisnya atau penyakit-penyakitnya itu pasti sudah sangat mumpuni ya. Jadi punya positioning di situ. Jadi dari segi penyakit dan seterusnya itu kuat sekali kan eee, kalau lulusan kedokteran hewan. Mungkin kalau, skill yang lain yang diperlukan, kalau misalkan perlu, eee, tapi saya rasa pasti kedokteran hewan pun kan mendapatkan mata kuliah seperti statistik, karena itu semua pasti wajib di semua, universitas ya. Kemudian
Mungkin untuk tambahan saja seperti quality management system, karena biasanya di perusahaan tuh QC dengan QA itu sangat sangat apa ya, sangat dekat dan saling berdampingan. Karena nanti juga berhubungan dengan biasanya orang QC juga dilibatkan sebagai auditor internal, baik untuk food safety maupun untuk halal, untuk quality management system. Jadi mungkin rekomendasi saya adalah dengan menambah skill atau kompetensi di bidang quality management system. Kalau untuk QC-nya sendiri saya rasa lulusan kedokteran hewan juga sangat mumpuni ya, terutama tadi itu di bidang apa, mendeteksi penyakit pada hewan dan seterusnya. Saya rasa itu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawaban dari Kak Dinda. Kemudian juga selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vivi Octavia. Untuk pertanyaannya, saya kedepannya ingin bekerja di QC Poultry Food Product. Kira-kira tantangan apa saja yang ditemukan sebagai QC pada poultry food product? Bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan tersebut? Boleh tahu, Vivi ini lulusan teknologi pangan atau jurusan lain? Untuk Kak Vivi boleh open mic-nya untuk pertanyaannya. Saya nggak apa-apa ya panggil nama tadi, karena saya biasa, karena saya pikirnya seperti Untuk mahasiswa saya. Untuk Kak Vivi, lulusan dokter hewan, Bu. Oh, oh baik. Ya karena poultry ini kan kategorinya adalah high risk product. Jadi produk dengan risiko tinggi karena dia nutrisinya tinggi, kadar air tinggi, jadi bakteri, virus mungkin juga uh, uh, suka ya tinggal di situ. Jadi ya itu mungkin jawabannya mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya ya, karena sama-sama lulusan kedokteran hewan. Jadi ya itu tadi, kalau poultry ini high risk, jadi mikrobiologis dan seterusnya itu sangat menjadi kekhawatiran yang besar, tapi karena lulusan kedokteran hewan kan pasti sudah mumpuni di situ. Cuma yang tadi tambah lagi skill tentang quality management system, tentang food safety system seperti HACCP dan seterusnya mungkin lebih ditambah gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Syahrul Rizal. Sore Ibu Tina mau tanya untuk food safety yang baik untuk penyimpanan makanan yang baik agar tahan lama itu bagaimana? Oh, food safety untuk menyimpan makanan agar tahan lama. Food safety-nya. Oke. Ini sebetulnya agak panjang, bisa satu mata kuliah sendiri. Mungkin apa saya boleh share slide saya, presentasi Boleh, saya boleh yang Bu, lainnya untuk kali ya? menjawab pertanyaan dari Kak Syahrul ini. Oke. Sebentar. Sudah nampak? Sudah terlihat, Bu? Baik, jadi dalam teknologi pangan ini, apabila kita membicarakan pengawatan pangan, maka kita pasti membicarakan tentang hurdle concept atau konsep rintangan ya. Jadi seperti
yang berlari, yang loncat-loncat itu, ya, yang namanya hurdle. Hurdle konsep ini adalah konsep produksi pangan yang aman, stabil, bergizi, enak, dan makanan ekonomis. Ya. Konsep ini menganjurkan penggunaan kombinasi dari berbagai faktor atau teknik pengawetan. Jadi rintangan ini untuk mencapai multi target, ya, ringan tapi memberikan efek pengawetan yang dapat diandalkan. Karena kita kenal dengan istilah there is no silver bullet. Jadi nggak ada satu pengawetan yang benar-benar bisa bikin tuh pangan jadi benar-benar awet. Jadi kita kombinasikan semua proses. Jadi analoginya seperti balap lari rintangan, ya, dan mikroba yang kita tidak inginkan keberadaannya, baik pembusuk maupun patogen, itu sebagai atletnya. Pada slide ini kita bisa melihat beberapa contoh tangga dan juga ada beberapa rintangan, ya. Ini kan tangga, ini rintangan. Jadi tangga ini diilustrasikan termasuk adalah vitamins and nutrients, ya. P dan N ini adalah sebagai tangga. Jadi mikroba kalau dikasih vitamin dan nutrisi dia seperti dikasih tangga, enak banget ya, bisa tumbuh sekali. Tapi kita bisa kasih dia rintangan supaya mikroba ini kelelahan. Jadi kita tidak membunuh mikrobanya secara langsung, tapi kita buat mikrobanya mati karena kelelahan. Ya, pertama kita kasih T atau temperature, kita kasih chilling, freezing, atau heating. Jadi suhu di atas 60 dan di bawah 5 derajat itu tidak disukai oleh mikroba. Tapi suhu di antara 5 sampai 60 atau 65 itu mereka suka. Jadi kita hindarkan suhu yang membuat mereka suka. Kita kasih chilling, freezing, atau heating. Kalau dia masih bisa bertahan juga, kita bisa kasih rintangan lain yaitu dengan low water activity. Water activity adalah air yang bisa digunakan oleh mikroba untuk tumbuh. Jadi kita jangan sampai kasih mikroba ini terlalu banyak air, nanti mereka bisa tumbuh dengan cepat. Kalau dia masih selamat juga, kita bisa tambahkan rintangan lain, misalkan dengan pH rendah. Karena mikroba umumnya tidak suka dengan pH rendah. Dan seterusnya, sampai terakhir misalkan preservatives atau pengawet yang membuat si mikroba benar-benar sudah tidak bisa melintasi rintangan lagi. Jadi ini sangat tergantung pada produknya apa, jadi bisa diaplikasikan apakah pengeringan, apakah pengasaman, apakah pembekuan, dan seterusnya. Jadi amat sangat tergantung pada produknya apa. Tapi prinsipnya ini, kita pakai hurdle concept. Kita kasih berbagai rintangan supaya mikrobanya tidak bisa bertahan. Alhasil maka produk kita akan awet. Jadi ya seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu, sudah sangat jelas ya jawaban dari Kak Syarul tadi mengenai food safety untuk penyimpanan makanan agar lebih tahan lama. Nah Bu, ini ada give reaction dari Kak Leni. Sorry, Kak Leni jadi ingin untuk bertanya atau interaksi langsung dengan Bu Tina. Ya, baik. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, dipersilakan Kak Leni untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tina, saya ingin bertanya tadi tertarik mengenai big data di industri pangan ya Bu ya? Iya. Iya, begitu Bu. Saya ingin bertanyakan bagaimana penerapan big data ini pada keamanan pangan misalnya Bu, ketahanan pangan dan juga pertanian gitu. Nah kan tadi ada pengumpulan data yang basisnya IoT ya? Iya, jadi dihubungkan dengan internet, datanya dihubungkan ke internet. Nah itu saya belum paham Bu ya, penerapannya pada pertanian cerdas, manajemen rantai pasokan, nutrisi pangan, dan pembangunan tadi yang berkelanjutan. Sedangkan tantangan sendiri industri pangan ini dapat memperoleh manfaat sebetulnya Bu ya dari layanan big data. Namun tantangan yang perlu diatasi ini termasuk keadilan data seperti kemampuan pencarian, aksesibilitas, interoperabilitasnya itu sehingga kita ini memiliki kurang standar informasi dan teknologi pemrosesan data begitu Bu untuk penerapan big data.
Itu bagaimana ya Bu ya? Saya kurang paham. Gitu, Ya, jadi big data ini bisa saja kan sumbernya dari mana saja. Misalkan sumber dari media sosial. Kita bisa ambil informasi apa sih yang menjadi tren sehingga bisa memberi masukan atau insight bagi kita buat produk seperti apa ya yang kira-kira bisa diterima oleh konsumen. Salah satu manfaatnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu ini trennya seperti apa sih. Misalkan dilihat dari medsos, dari mana. Dan itu untuk pengolahan tentu saja bervariasi ya. Jadi ada juga software yang sangat mudah sekali. Jadi data mining dari teks dari medsos itu ada. Jadi tinggal klik 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 gitu ya. Cuman ya software ini ya cukup mahal juga gitu. Tapi kalau misalkan dengan software yang lain atau dengan manual dengan harus menulis code dan seterusnya, tentu saja itu yang memerlukan orang yang memiliki keahlian di situ ya, mungkin orang computer science misalkan. Tapi ya untuk tadi itu ada alternatif juga software-software yang bisa langsung gitu, mirip Excel gitu. Jadi tinggal klik 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 mining data seperti itu ada. Tapi ya cukup mahal softwarenya. Jadi seperti di departemen saya ini juga ada untuk berlangganan software tersebut itu ya lumayan ya per tahunnya itu ya sekitar 8.000 euro gitu atau sekitar berapa 100 juta atau lebih itu per tahun. Jadi karena nyaman ya tapi ada harga yang harus dibayar tapi ya mungkin yang lebih open access tapi perlu ada kemampuan lain seperti tadi data science atau ya data scientist atau seorang computer scientist. Selain data media sosial tadi Bu, apa data regulasi pangan juga bisa digunakan Bu ya? Ya, jadi bisa apa saja, bisa teks, bisa juga record kita, misalkan di industri kan kita quality control, kita kumpulkan data itu dalam 1 tahun kan pasti data sangat banyak sekali. Kita bisa lihat trennya seperti apa, apakah ada pola tertentu yang bisa kita manfaatkan dan seterusnya. Kalau misalkan tadi dalam supply chain, misalkan tadi dalam cold chain tadi itu misalnya kita taruh infrared ya, sensor infrared yang kita bisa deteksi suhu, kelembaban air ataupun kontrol parameter yang lain, kita bisa kumpulkan dan banyak itu apakah terjadi penyimpangan atau tidak selama cold chain tadi itu. Baik. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Fariza. Terima kasih kembali Kak Leni. Baik Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya karena masih banyak banget pertanyaan di kolom chat. Ini dari Kak Irgi Syafarezi. Permisi Bu, izin bertanya. Saya merupakan calon mahasiswa yang baru akan memulai perkuliahan pada program studi ilmu dan teknologi pangan. Kira-kira apa aja yang perlu saya persiapkan dan perhatikan dalam menjadi mahasiswa teknologi pangan agar saya dapat memaksimalkan penyerapan ilmu yang saya dapatkan di mana sebelumnya saya juga merupakan siswa jurusan analis kimia, Bu. Baik. Jadi jurusan analis kimia ini berarti SMK ya? SMK. Bagaimana SMK. untuk Kak Irgi siswa jurusan berarti SMK ya Bu ya? Oh ya. Melanjutkan di teknologi pangan. Ya, teknologi pangan ini kan awal mulanya itu apa ya, bibitnya gitu adalah food chemistry, jadi kimia pangan. Jadi kalau latar belakangnya udah kimia sih udah mumpuni ya. Yang saya kenal juga teman-teman saya juga analis kimia, ya dari Smakbo gitu ya, contohnya itu mereka orang-orang yang excellent gitu selama menjadi mahasiswa karena skill labnya juga sudah terlatih, kemudian dasar kimianya juga sudah kuat ya. Cuman kalau teknologi pangan itu kan apa ya, macam-macam gitu. Ada 5 bidang ilmu, ada food chemistry,
Ada food microbiology, ada food biochemistry, ada food engineering, dan ada food industry atau manajemen. Jadi ada belajar manajemen juga. Jadi ya saya rasa sih bisa diikuti semuanya. Dengan bekal sebagai lulusan analis kimia itu sudah sangat mumpuni ya. Cuman kadang menjadi mahasiswa kan tidak hanya pengetahuan saja ya, tapi mental juga gitu ya. Jadi harus resilient juga, harus mau belajar juga. Karena bisa jadi kita ada istilah katanya ya, tidak perlu pintar, yang penting resilient, yang penting rajin, yang penting mau belajar, yang penting ingin mencari tahu terus. Saya rasa sih prinsipnya seperti itu. Kalau dari segi pengetahuan, saya rasa sudah mumpuni untuk analis kimia. Oke Bu, kita lanjut karena ini ada banyak pertanyaan yang mirip ya Bu ya. Saya pilih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Media Fitri. Selamat sore, saya Media ingin menanyakan terkait bidang pangan atau teknologi atau teknik, isu terkini hingga beberapa tahun ke depan. Apa saja yang bisa dibahas terkait pangan dan bidang teknik kimia untuk persiapan bahan disertasi saya kurang lebih 2 tahun ke depan, karena sekarang masih tahap prepare dan mencari tema terkait pangan. Isu saya adalah teknik kimia. Oke. Mungkin ini lebih ke rekomendasi ya Bu ya untuk bahan disertasi Kak Media. Baik, jadi sedang S3 juga ya. Ya masih masih prepare Bu. Jadi oh ya. Mohon maaf saya salah. Jadi ini saya tahap prepare. Jadi memang saya ingin prepare dulu terkait pangan, karena di teknik kimia itu kan untuk yang pangan ini ada yang tidak banyak. Jadi tapi saya tertarik di bidang pangan, dan saya searching banyak itu lebih Tamiya sebenarnya ya. Oleh karena itu saya pengennya menggabungkan, jadi di teknik kimia itu yang terkait pangan nanti itu disertasinya yang seperti, mungkin ada gambaran mungkin ya dari Ibu, sebaiknya yang seperti apa, dan nanti di teknik kimia saya buka dengan ini bidang perpindahan massa dan panas seperti itu. Terima kasih. Ya, ya baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya sih untuk topik penelitian yang paling penting adalah minat kita. Kalau kita memang berminat, insya Allah lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak berminat dengan topik penelitian tadi itu. Nah, ini untuk topik food engineering, isu terkini tentu saja Mbak Media bisa melakukan literatur review seperti apa, kemudian bisa dilihat gap-nya seperti apa yang belum banyak diteliti atau belum diteliti sama sekali itu apa. Jadi saya rasa perlu melakukan dulu literatur review yang cukup komprehensif. Dari situ biasanya muncul, oh ya ini ada gap nih, ini belum diteliti dalam bidang ini. Ini misalkan di mass transfers ya, dan mass and heat transfers, mungkin dalam pengawetan ya Mbak Media. Iya, bisa. Atau mungkin teknik pangan. Nah itu saya kan kalau untuk di pangan yang di fakultasnya mungkin, nah itu juga saya masih ketika melihat beberapa skripsi teman-teman dari IP dan yang lain sebagainya yang sudah
banyak terkait pangan itu masih apa ya, hampir sama semua gitu loh. Jadi beberapa temanya hampir sama semua dan akhirnya masih terus mencari. Nah, mungkin ada apa namanya, ada saran mungkin dari sini. Ya, mungkin tergantung juga dengan prodi yang akan dituju. Karena kadang profesor kita atau supervisor kita juga apa ya, lab-nya misalkan alat yang tersedia seperti apa. Kadang kan itu juga perlu kita perhitungkan. Misalkan kita ingin topik apa, tapi untuk alat dan seterusnya apakah tersedia atau seperti apa. Karena saya juga ya pernah ada punya teman, dia ingin penelitian A dengan analisis B, C, D, dan seterusnya, dia sampaikan ke calon profesornya. Calon supervisornya, oh sorry saya nggak bisa bimbing kamu karena di lab saya nggak ada alat ini, gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi ya mungkin kenapa kok mirip-mirip gitu ya skripsinya, ya mungkin alatnya atau bahan yang tersedia ya seperti itu, mungkin ada keterbatasan. Karena ya penelitian juga kan memang disesuaikan juga dengan dananya, dengan alatnya, dan seterusnya. Kalau isu terkini ini sangat agak sulit ya, karena misalkan nih kalau di Jerman itu memang kuat dari segi engineering-nya. Kalau misalkan dari segi biokimia mungkin misalkan teknologi pangan yang ada di Belanda misalkan seperti itu. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau Mbak Media cari mungkin di seluruh dunia ini pasti ada yang menjadi minat Mbak Media. Jadi lebih banyak literatur review, kemudian dicari oh ini sesuai dengan minat saya, profesor di universitas apa, mungkin coba lebih diperdalam lagi, dilihat lagi publikasi-publikasi beliau seperti apa, menyangkut kemana, oh berarti ini lab-nya sudah cukup mendukung untuk melakukan penelitian ini. Contohnya misalkan seperti itu. Ya. Oke, Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya, mungkin harus banyak membaca sih memang. Karena itu Ya. dari profesor itu kayak jodoh-jodohan juga sih, cocok-cocokan juga. Iya. Semoga sukses. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik Bu. Ini mungkin ada rekomendasi nih Bu dari Sobat Digi, dari Kak Naila Nabila mengenai pertanyaan dari Kak Media tadi. Mungkin Bu Media bisa dilakukan penelitian tentang fermentasi terkait mass transfer untuk pemisahan mikroba kontaminan. Topik ini sangat beririsan antara teknik kimia dan teknik pangan. Mungkin bisa di notes untuk Kak Media untuk bahan disertasinya nanti. Oke Bu, kita lanjut ke... Ya, terima kasih Mbak Farisa dan Mbak Naila, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Media. Nah Bu, ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang serupa dan hampir mirip yang sudah dijawab oleh Ibu Tina. Ini dari pertanyaan terakhir dari Kak Randy C. Gunawan. Selamat sore Ibu Tina, saya baru merintis usaha UMKM di bidang minuman herbal dalam kemasan botol. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar produk saya ini bisa lebih awet. Untuk saat ini saya masih menggunakan bantuan chiller untuk menjaganya tetap awet. Apakah ada metode lain selain perlakuan suhu di sini? Mungkin tadi juga sudah sempat Ibu Tina bahas mengenai food safety ya Bu ya, agar makanan itu agar dapat tahan lama. Nah ini untuk metode lain. Ya, jadi selain proses, kita juga sangat perlu memperhatikan raw material. Jadi minuman herbal itu kan umumnya berasal dari umbi-umbian ya. Jadi di dalam tanah. Tanah itu kan sangat, ya bisa dibilang sangat banyak mikrobanya. Jadi
raw material kita pastikan juga bersih dari tanah. Jadi proses pembersihannya harus dipastikan. Jadi kita kurangi jumlah mikroba sebanyak mungkin kita kurangi dari raw materialnya sehingga nanti proses juga tidak terlalu berat ya. Kemudian selain chiller ini kan tadi sudah kita bahas contohnya dengan pengasaman. Mungkin dengan ditambahkan komponen misal ya jeruk nipis atau yang sifatnya asam. Tapi herbal juga umumnya sudah memiliki komponen antimikroba biasanya ya, seperti ya jahe dan seterusnya. Antioksidannya juga sangat tinggi. Jadi selain chiller juga mungkin bisa pengasaman atau misalnya tambahkan asam jawa dan seterusnya ya. Jadi dengan asam, dengan dingin dan tadi itu dengan raw material yang diusahakan sebersih mungkin, terutama karena asalnya dari tanah. Udah gitu mungkin kemasannya juga ya, kemasannya juga dalam keadaan steril, kemudian misalkan produknya hot filling, jadi dimasukkan ke dalam botolnya dalam keadaan panas, sehingga tercipta kondisi yang steril, juga botolnya steril, minuman herbalnya dalam keadaan panas, kemudian orang yang mengemasnya juga menjaga kebersihannya, pakai sarung tangan dan seterusnya, kemungkinan itu bisa memperpanjang umur simpan dari minuman herbal tadi. Tapi kalau ingin betul-betul awet ya mungkin dengan sterilisasi ya. Tapi ya sterilisasi juga kita harus lihat juga ada efek mengurangi khasiatnya atau tidak. Jadi itu bisa, saya rasa bisa cari di literatur efek suhu seperti apa, suhu yang optimum untuk minuman herbal berapa suhunya. Jadi ya mungkin saran saya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Tina untuk jawabannya dari pertanyaan Kak Randy. Nah, ini mungkin belum ada lagi Bu pertanyaan dari Sobat Digi, tapi masih ada waktu untuk Sobat Digi yang ingin bertanya. Tapi selagi kita menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari Sobat Digi, bagaimana kita mendengar closing statement dulu nih Bu, dari Ibu untuk Sobat Digi, baik dari mempersiapkan karirnya, ataupun lagi pada saat berproses untuk karir teman-teman, ada nggak tips and trick atau masukan dari Ibu Tina untuk kita menghadapi food industry challenge di era sekarang ini? Ya mungkin dari tadi kita bicarakan tentang skills, tentang kompetensi, tapi kan semua itu sebetulnya bisa dilatih ya. Yang agak sulit itu kan terutama adalah attitude, integrity ya. Jadi mungkin ya itulah attitude, integrity itu tetap harus dijaga. Kalau yang lain itu kemungkinan masih bisa dilatih, masih bisa dikejar ya. Jadi ada hal-hal lain yang juga dilihat oleh para employer dan terutama mereka itu kan merekrut orang untuk memecahkan masalah mereka. Jadi kalau ya mereka tidak akan meng-hire orang yang kira-kira akan menambah masalah bagi mereka gitu ya. Jadi terutama tadi itu attitude, integrity juga tetap itu yang utama ya. Yang lain bisa kita latih. Ya mungkin itu saja. Yaps, betul. Itu berarti attitude dan integrity yang harus kita pegang untuk mempersiapkan karir kita ke depannya atau yang sedang berusaha untuk mencapai impian-impian selanjutnya. Nah, Bu, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Vivi Octavia. Tadi di hurdle konsep ada low redox potential. Apa boleh dijelaskan detail terkait hal tersebut, Bu? Ya, jadi itu terkait dengan oksidasi ya. Jadi kalau kita berikan antioksidan, maka akan lebih mengawetkan produk kita terkait dengan oksidasi produk. Oke, bagaimana untuk Kak Vivi? Pertanyaannya apakah sudah jelas untuk jawabannya?
Oke, sudah jelas nih Bu. Nah, yang terakhir ini ada pertanyaan dari Kak Ika. Hal apa saja yang perlu diperhatikan sebagai lulusan teknik kimia jika ingin terjun kerja di industri pangan khususnya di bidang khususnya untuk YES ya? Yeast khamir ya? Kamir, iya Kamir. Ya saya belum pernah sih bekerja di industri khamir, tapi teknik kimia ini sangat erat sekali dengan food engineering. Jadi mungkin nanti akan lebih ke processing-nya ya. Biasanya sih kalau teknik kimia itu lebih ke processing-nya. Jadi ya kalau teknik kimia ya masuk masuk ke teknologi pangan itu banyak juga rekan saya ya teknik pangan tapi ya bekerja di pangan. Teknik kimia sudah sangat klop lah dengan food engineering. Itu ada pertanyaan tentang salad buah. Dari Kak Abimanyu ya Bu, apakah salad buah itu sebenarnya baik tidak untuk kesehatan? Ya, jadi buah apa ya? Jadi konsumsi buah dan sayur orang Indonesia ini masih cukup rendah. Buah, sayur ini bagus karena dia mengandung serat, vitamin, mineral. Untuk sayur itu tidak ada batasan konsumsi, tapi untuk buah itu dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena buah mengandung gula, mengandung glukos, dan itu kalau terlalu banyak ya tidak baik juga untuk kesehatan. Jadi namanya buah tetap dibatasi, terutama kalau buah-buah yang udah manis sekali ya, seperti lengkeng misalkan, itu ya jangan banyak-banyak. Ya, buah yang terlalu manis jangan banyak-banyak. Dan secara umum konsumsi buah memang dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Kalau sayur saya perlu cek lagi, tapi terakhir saya cek itu tidak ada batasan untuk konsumsi sayur. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Oke, untuk pertanyaan Kak Abimanyu tadi sudah dijawab langsung oleh Ibu Tina, dan satu pertanyaan terakhir menutup sesi diskusi dan tanya jawab ini ya Bu ya. Ini dari Kak Azmi. Selamat sore Bu, izin bertanya, bagaimana peran lulusan teknik pangan di posisi QA, QC, R&D, dan instrumen apa saja yang perlu dikuasai khususnya di industri fermentasi pangan? Jurusan food engineering di posisi QA, QC, R&D. Ya, jadi dalam industri itu kan biasanya ada auditor internal ya. Jadi ada tim yang terdiri dari berbagai bidang. Memang harus multidisiplin. Jadi harus ada orang teknik, harus ada orang kimia, harus ada orang mikrobiologi dan seterusnya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, penguasaan di bidang quality management system itu sangat penting. Untuk R&D mungkin kalau industri pangan terutama harus ini ya, sensory evaluation atau evaluasi sensori. Saya tidak tahu kalau di jurusan teknik pangan apakah sensory evaluation ini juga ada diberikan atau seperti apa. Tapi untuk R&D saya rasa sensori itu penting sekali. Dan sensori ini erat kaitannya juga dengan statistik. Ya terutama kompetensi tadi lah, quality management system dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Bu untuk jawaban atas pertanyaan terakhirnya. Nah, untuk teman-teman, mungkin sesi diskusi dan tanya jawab ini kita tutup untuk hari ini, tapi jangan khawatir karena akan ada training lebih lanjut mengenai food industry ini. Jadi pantengin terus sosial media Digital Scientia Indonesia. Nah, untuk teman-teman, link presensinya akan di-share di kolom chat. Teman-teman bisa mengisi link presensi absensinya pada hari ini di kolom chat. Dan untuk Ibu Tina, terima kasih banyak Bu untuk penyampaian materinya dan semua tips and trick, dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Digi pada hari ini. Terima kasih banyak, special big thanks untuk Ibu Tina pada hari ini.
Ya, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu. Baik Bu, terima Sama-sama. kasih banyak. Nah, untuk teman-teman Sobat Digi pada hari ini, Fariza mau ingetin lagi bahwa akan ada promo spesial bulan Ramadan atau promo berkah Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan ini aja, dan diskonnya yang super besar, yaitu the diskon 44%. Untuk trainingnya itu ada training Smart Laboratory Series, kemudian juga untuk yang Smart Laboratory Series ini ada training mengenai ISO 17025, validasi dan verifikasi metode pengujian kimia, kemudian juga mengenai K3 Laboratorium. Kemudian juga ada training Smart Environmental Series yang membahas mengenai ISO 14.001, ISO 45001, AMDAL, UKL, dan UPL, dan WWTP. Itu dimulai dari harga 200 ribuan saja khusus untuk spesial bulan Ramadan ini. Dan terakhir ada training mengenai food industry. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lebih lanjut ingin menanyakan pertanyaannya bisa langsung mendaftarkan dirinya untuk mengikuti training di Food Industry Series ini yang akan membahas mengenai GMP dan HACCP. Kemudian juga ada mengenai Food Safety Management System sesuai ISO 22000. Kemudian yang ketiga mengenai Research and Development in Food Industry dan mengenai sistem jaminan produk halal atau SJPH. Yang harganya itu dari 450.000 diskon 40% menjadi 252.000 saja. Bisa langsung daftarkan Sobat Digi di websitenya Orbitalen, yaitu www.orbitalen.com. Nah, untuk Sobat Digi yang mungkin masih membutuhkan pelatihan di food industry seperti pertanyaan dari Kak Sarah tadi, bisa banget pantengin juga sosial media Digital Scientia Indonesia, karena setelah Lebaran ini, Digital Scientia Indonesia ini akan mengadakan pelatihan tentang Food Quality Management System, IoT Application for Food Industry and Machine Learning Application for Food Industry, atau yang membahas QMS dan juga IoT di bidang industri pangan. Kemudian juga ada pelatihan mengenai data analitik di industri pangan 5.0. Jadi segera daftarkan diri Sobat Digi di website resmi Orbitalen atau langsung saja kontak admin Digita jika ingin bertanya lebih lanjut atau chit-chat mengenai training yang akan dilaksanakan di diskon 44% ini atau pelatihan yang akan dilaksanakan setelah Lebaran ini. Jadi stay tune terus, pantengin terus di sosial media Digital Scientia Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk semua Sobat Digi yang sudah hadir di training pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Tina. Tapi sebelum kita live semua dari ruang Zoom ini, Fariza mau minta untuk Sobat Digi on kamera dulu karena kita akan foto bersama dulu mengabadikan momen training Food Industry Challenge pada hari ini. Untuk teman-teman bisa on kameranya dulu sebentar, kita sesi foto bersama dulu. Oke, kita foto dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, wait. Slide kedua. Oke. Oke, thank you banget untuk semua Sobat Digi yang sudah hadir di training pada hari ini, yang mungkin sedang menjalankan atau menunaikan ibadah puasa. Semangat terus, karena saat puasa juga kita menimba ilmu, semoga pahalanya semakin bertambah. Dan untuk Ibu Tina, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah hadir dan sudah mengisi training kita pada hari ini. Dan mohon maaf untuk pertanyaan Sobat Digi yang mungkin tidak
Fariza bacakan semuanya. Semoga bisa ketemu di lain waktu di training-training selanjutnya, dan semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Tina dapat bermanfaat untuk kita, karir kita untuk kedepannya maupun di masa yang akan mendatang. Terima kasih spesial, big thanks juga untuk PT Digita Scientia Indonesia pada hari ini. Saya Fariza Putri Nadila sebagai Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya akhiri training kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya, karena modul dan record akan di-share H+2 setelah training berakhir. Thank you. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Kak Fariza. Terima kasih juga Kak. Untuk teman-teman bisa live dari Zoom ini, dan sampai bertemu di training-training selanjutnya. Terima kasih semuanya, izin live.